Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Senjakala di Mataram. Episode ketiga. Pangeran Alit memberontak dan tewas di alun-alun. Suasana di kediaman Pangeran Alit masih heboh. Para abdi terus menangis, memohon kepada sang pangeran agar mereka tak diserahkan kepada sang raja. Mereka takut jika sang raja menghukum mereka. Pangeran Alit menjadi bimbang hatinya. Pangeran Alit berkata, "Lalu bagaimana sebaiknya menurut kalian?" Para lurah menyembah dan berkata, "Sekarang tuanku sudah heboh tersiar kabar bahwa Paduka hendak memberontak. Bagaimana kalau kita lakukan saja sungguh-sungguh dengan niat perang sabil? Karena sudah pasti kalau separuh prajurit Mataram yang kemarin sanggup membantu Paduka ternyata ingkar, jadi kita sendiri yang harus perang habis-habisan." Pangeran Alit berkata, "Kalau begitu segera bersiaplah. Kita akan lakukan perang habis-habisan." Sementara itu pada saat yang sama sang raja masih menunggu kedatangan adiknya di Sitinggil. Karena lama tak datang, sang raja memanggil dua orang mantri, Andokowono dan Sumengit. Berkata sang raja, "Kalian berdua pergilah ke tempat adikku. Katakan aku sudah lama menunggu." Ki Sumengit dan Ki Andokowono menyembah. Keduanya segera menuju tempat kediaman Pangeran Alit. Dengan berkuda, keduanya tak lama sampai di Kadanupayan. Setelah turun dari kuda, Ki Sumengit menyuruh seorang di situ agar memegang kudanya. Ki Sumengit lalu masuk ke pendopo untuk menemui Pangeran Alit. Belum sampai di dalam, Ki Sumengit melihat para prajurit berjejal dengan menyandang senjata. Ki Sumengit berpikir, "Aduh, ini membahayakan kalau Pangeran Alit benar-benar memberontak." Ki Sumengit serba salah, mau berbalik dan langsung melapor kepada sang raja. Belum ada bukti kalau Pangeran Alit berniat memberontak. Salah-salah dikira hanya mengadu domba. Bisa-bisa malah dirinya yang dibunuh karena melakukan fitnah. Tetapi kalau dirinya nekat masuk dan ternyata mereka benar memberontak, dirinya pasti celaka. Setelah sempat ragu, Ki Sumengit terus masuk. Pikirnya tidak apa kalau memang sudah jalan hidupnya harus mati dalam menjalankan perintah raja. Ki Sumengit berjalan menerobos barisan, seorang penjaga pintu menahannya. Ki Sumengit berkata, "Jangan engkau menghalangiku. Aku diutus oleh sang raja untuk memanggil Pangeran Alit." Si penjaga pintu berkata, "Berhentilah di situ. Aku laporkan kepada tuanku dulu." Si penjaga segera masuk ke dalam rumah dan melaporkan kedatangan Ki Sumengit. Kepada sang pangeran, penjaga melaporkan bahwa pangeran sudah disusul oleh Ki Sumengit. Sekarang utusan itu sedang menunggu di luar pintu. Pangeran Alit berkata, "Nah, bagaimana kehendakmu, wahai para lurah?" Para lurah menyembah dan berkata, "Lebih baik dia dibunuh agar tidak melapor kepada sang raja." Semua sudah sepakat. Pangeran segera keluar dengan memakai busana perang. Sesampai di luar bertemu dengan Ki Sumengit. Pangeran memberi isyarat kepada para prajuritnya. Baru saja Ki Sumengit hendak berkata, dia diterjang dari samping dan ditusuk. Ki Sumengit kaget dan melompat. Belum sempat menarik keris sudah dikeroyok hingga tewas. Ki Andokowono yang berada di luar mendengar suara ribut-ribut di dalam. Dia mengintip apa yang terjadi. Ki Andokowono tahu bahwa Sumengit telah dibunuh. Dengan gugup dia melompat ke atas kudanya dan melesat menuju istana. Dengan tersengal-sengal, Andokowono melapor bahwa Sumengit telah dibunuh di kediaman Pangeran Alit. "Adik Paduka sudah menyiapkan pasukan di belakang saya. Mereka hendak mengamuk," kata Andokowono kepada sang raja. Sang raja kaget melihat utusannya hanya pulang seorang diri. Untuk sesaat sang raja hanya bisa tertegun. Sang raja kemudian berkata, "Wak Purboyo, bagaimana putra Anda ini, kalau nanti tidak mundur dari keinginannya?" Pangeran Purboyo berkata, "Sudah kehendak Tuhan, adik Paduka tak bisa dicegah sampai berani membunuh abdi Paduka. Pangeran Alit sudah tak bisa dinasihati lagi." Sang raja berkata, "Kalau nanti Dinda memaksa menyerang, sebaiknya tidak usah dibunuh. Pasukannya tidak banyak.
takkan bisa mencelakai ratusan atau ribuan orang. Kalau dia mengamuk, jangan ada yang melawan, cukup dikepung saja. Upayakan agar bisa datang ke sini. Aku akan menasihatinya dengan lembut. Pangeran Purbaya keluar istana dan mengumumkan kepada prajurit segala perintah sang raja. Sementara itu, Pangeran Alit sudah bergerak bersama pasukannya, dengan berpakaian ala kesatria yang baru turun gunung dan menyandang keris Kiai Setan Kober. Pangeran Alit memimpin pasukan. Mereka sudah mencapai pasar. Seketika orang-orang di pasar geger. Pangeran Alit berseru, "Hei para wanita, teruslah berdagang. Aku takkan menganiaya kalian. Sungguh kalianlah yang aku bela." Pangeran dan pasukannya terus menuju istana. Setelah sampai di Pangurakan, Pangeran berhenti untuk menunggu para mantri Mataram yang sudah berjanji hendak membantunya jika dirinya menyerang keraton. Tetapi yang ditunggu tak muncul seorang pun. Benar kata para lurah, mereka akan ingkar janji. Pangeran berkata, "Hei orang Mataram, kalian ingkar janji. Sudah menyatakan sanggup membantu, tetapi tak satu pun yang muncul." Pangeran kemudian berseru kepada para prajurit, "Saya tak akan mundur. Sudah kehendak Tuhan, aku harus melawan." Pangeran dan pasukannya menerjang para prajurit di alun-alun. Yang diterjang menghindar tidak melawan. Hanya beberapa orang dari pasukan Alit yang tercecer mereka bunuh. Pangeran Sampang dari Madura kemudian berusaha mendekati Pangeran Alit. Pangeran Sampang berkata, "Duh Pangeran, bagaimana kehendak Anda ini? Mengapa bisa melakukan kesalahan besar seperti ini? Mataram ini milik Anda sendiri, yang menjadi raja kakak Anda sendiri. Anda bisa ikut hidup mulia. Kakak Anda adalah pengganti ayah Anda. Saya sarankan Anda pulang, jangan dilanjutkan. Sungguh tidak elok dilihat orang." Pangeran Alit berseru, "Hei Sampang, jangan berisik. Sudah kehendak Tuhan, mau bagaimana lagi? Aku tak akan mundur. Orang Mataram kalau sudah bicara akan ditepati, walau sampai mati. Hei Sampang, mundurlah, jangan menghalangiku." Pangeran Sampang menghibah-hibah, tetapi Pangeran Alit sudah kalap. Seketika menarik keris dan berkata, "Hei Sampang, jangan engkau memaksaku." Pangeran Sampang ditusuk lehernya, tewas seketika. Para kerabat Mataram geger. Dari utara pohon beringin, Pangeran Silarong melihat Pangeran Sampang tewas. Pangeran Silarong berkata kepada para prajurit Madura, "Tuanmu Pangeran Sampang tewas. Segeralah rebut jenazahnya." Orang-orang Sampang melihat tuannya tewas segera berlarian mendekati sambil menangis. Pangeran Alit melihat orang-orang Madura berlari mendekat, segera memerintahkan para lurahnya untuk menghadang. Orang Madura ditahan dengan tombak dan berontongan senapan. Pangeran Alit mengamuk seperti Abimanyu dalam perang Barotayuda. Tampak anak muda itu dikepung oleh para prajurit Mataram. Orang Madura banyak yang tewas oleh prajurit Pangeran Alit. Karena lawannya banyak dan terus mendesak, Pangeran Alit kewalahan. Pangeran terkena kerisnya sendiri dan lecet sebesar kutu. Seketika Pangeran Alit tewas. Para prajurit Mataram saling mengamankan kedua pangeran. Para prajurit memeriksa Pangeran Alit. Sudah tidak berdetak jantungnya, tetapi tidak menemukan luka. Mereka mengira Pangeran Alit belum mati. Segera dibawa ke tempat aman. Para kerabat Mataram mengelus dada dan bergumam, "Duh tuanku, mengapa sampai begini? Sudah kehendak Tuhan." Pangeran Silarong memeriksa luka yang diderita Pangeran Alit. Ditunjukkan Pangeran Alit hanya lecet kulitnya. Pangeran Silarong berkata, "Karena luka inilah yang menjadi sebab kematiannya. Keris Setan Kober sangat berbisa. Walau hanya terkena pucuknya bisa membahayakan." Jenazah Pangeran Alit kemudian dibawa ke bangsal Pangrawit. Sang raja telah diberitahu. Seketika sang raja marah, lalu keluar bersama sang ibu. Adiknya ditangisi. Para emban pun semua menangis pilu sambil menyebut nama Sultan Agung. "Due Sultan, putra Paduka tak bisa dinasihati. Sekarang menemui ajal. Bagaimana tuanku Pangeran Alit, engkau bisa melakukan ini?" Pangeran Purbaya berseru, Sudah. Semua ini sudah kehendak Tuhan."
Jenazah Pangeran Alit segera dipulasara. Sang raja kemudian menanyai para prajurit. Sang raja berkata dengan nada marah, "Siapa yang melakukan ini semua? Mengapa para prajurit mengabaikan pesanku sampai Dinda menemui ajal?" Pangeran Silarong berkata, "Para prajurit telah melakukan pesan Paduka. Hanya saja prajurit Sampang melihat tuannya tewas lalu hendak mengamankan jenazahnya. Mereka tidak peduli lagi karena hanya ingin membawa jenazah tuannya. Karena suasana kacau, Pangeran Alit terkena senjatanya sendiri." Sang raja tak jadi marah, tetapi merasa prihatin dan kasihan melihat nasib sang adik. Sang raja berkata, "Dinda, aku bela dirimu sebagai pengingat." Sang raja lalu melukai bahunya sebagai tanda bela pada sang adik yang tewas terkena senjata sendiri. Jenazah Pangeran Alit segera dikebumikan di Imogiri. Sejak peristiwa itu, sang raja punya luka gores di bahu. Pangeran Silarong teringat ketika dulu menyerang Belambangan. Pangeran membunuh seorang pertapa. Si pertapa mengatakan akan menuntut balas kalau ada Raja Mataram yang punya luka gores bahunya. Seketika bulu kuduk Pangeran Silarong merinding.